Hai, ketemu lagi di Novel Minhazel. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya, agar cerita ini terus berkembang. Nantikan juga novel-novel menarik lainnya. Part 26, Zainal tewas. Husen memilih menemaniku di kamar. Tampaknya bocah ini memang sangat senang dekat-dekat denganku. Mungkin karena ia kekurangan kasih sayang dari seorang ibu. Biar tidak bosan di kamar terus, aku memintanya main game. Husen dengan antusias mengambil iPad di kamarnya. Husen keluar. Iskandar masuk. Pintu sengaja tidak ditutup lagi. Ia membawa segelas air yang warnanya agak keputihan, seperti air kelapa. Pria itu meletakkannya di samping mangkuk dan gelas yang isinya baru kusantap. Ini air kelapa untuk melunturkan efek alkoholnya. Semoga yang terminum olehmu semalam tidak banyak biar segera pulih, kata Iskandar. Kurasa tidak, hanya seteguk karena aku menyemburnya, jawabku. Baguslah, sebaiknya hari ini kamu jangan keluar dari kamar dulu. Tetangga-tetangga sudah mendengar apa yang menimpamu semalam. Kalau melihatmu, mereka pasti tanya ini itu. Sebenarnya itu bagus menunjukkan respek. Tapi dalam keadaan begini lebih baik kamu menenangkan diri dulu, kata Iskandar. Betapa perhatiannya pria ini. Apa sikap aslinya memang begitu atau karena mencintaiku seperti yang diakuinya tempo hari? Sekilas aku melihat lengannya. Ada perban yang melingkar. Waktu subuh tadi ia memakai baju panjang sehingga tidak terlihat. Sedangkan kali ini ia melingkis lengan kemeja sampai siku. Itu pasti bekas perkelahian semalam. Lenganmu? Tanyaku. Anak buah pria kekar itu ada yang bawa celurit dan mengayunkannya saat aku melawan. Tidak apa-apa, tidak dalam lukanya, kata Iskandar. Aku telah banyak menyusahkanmu, Mas, kataku. Makanya, pikirkan baik-baik saranku waktu itu, kata Iskandar. Apa Mas Zainal mencariku lagi? Tanyaku. Tidak, mungkin belum, entah, jawab Iskandar. Tiba-tiba Bunyai tergopoh memasuki kamar. Perempuan berkerudung hitam itu menatapku dan Iskandar bergantian. Peluh menetes di keningnya. Nak Esya, tabahkan hatimu ya nak. Zainal suamimu telah tiada. Ia ditemukan tewas di Bukit Putok yang di seberang sawah itu dengan tusukan keris di perut. Sekarang warga berduyun-duyun ke sana, kata Bunyai. Iskandar mengucap kalimat istirja. Aku belum percaya benar apa yang dikatakan Bunyai. Butuh waktu untuk mencerna. Ketika teringat ucapan Mas Zainal dan ancaman Kang Ujud waktu itu, aku sadar ancaman mereka tidak main-main. Aku segera bangkit, kemudian langsung berlari ke tempat yang dimaksud Bunyai. Entah dapat kekuatan dari mana, aku kehilangan kendali atas diri sendiri. Bukit yang dimaksud tampak jelas dari halaman rumah Bunyai. Aku meniti permatang sawah yang berlumpur seolah aspal saja. Beberapa kali aku menabrak warga yang lalu lalang ke bukit itu, namun mereka segera memberi jalan. Tentu saja aku istri orang yang mayatnya mau mereka lihat itu. Setelah melewati sawah yang luas, aku harus menerobos rumpun bambu. Kerudung panjang ini beberapa kali tersangkut ranting-ranting kering, tapi aku tak peduli. Tubuhku mati rasa, hanya kesadaran yang terus menyala. Langkahku tak mau berhenti. Akhirnya, aku sampai di mana orang-orang berkerumun membentuk lingkaran yang besar. Tak peduli lelaki atau perempuan, tua atau muda, aku terobos mereka begitu saja. Lututku lunglai, lalu ambruk saat di tengah kerumunan itu terlihat seorang berjaket kulit tergelimpang. Di perut atasnya tertancap gagang keris berukir bunga. Itu keris yang ia bawa pulang beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia tidak langsung tewas. Ada ceceran darah sekitar 1 kilometer. Mungkin dia berguling-guling karena kesakitan saat sejauh itu. Betapa kesakitannya dia. Selama ini aku bahkan tidak pernah rela kalau dia kelaparan. Kepada siapa dia mengadu ketika merasakan sakit hebat semalam? Kenapa dia nekat seperti ini? Kenapa dia harus melakukan ini? Kenapa dia tidak bisa hidup lurus-lurus saja seperti orang lain? Kenapa harus kebanyakan tingkah dan gaya?
Bukankah kadang menyerahkan diri kepada tantangan dan godaan menjadi bagian dari indahnya menjalani hidup? Ucapannya dulu sekali tiba-tiba berdengung di telinga. Rasanya seperti mimpi. Aku melihat orang-orang itu menggotong jenazah Mas Zainal. Aku sendiri tidak sanggup bergerak. Yusarah dan Bu Sinta memapahku untuk kembali ke rumah. Bukan dituntun, lebih seperti diseret karena aku lemas bagai kain. Aku seperti tidak memiliki tubuh, hanya kesedihan yang terasa. Tiba di rumah, mereka mendudukkanku di kamar. Orang-orang lalu lalang di rumahku mengurus pemakaman. Bunyai masuk kamar, diikuti Mbok Katri. Husen bergeming di gendongan Bunyai. Sabar ya nak, kau tidak sendiri mengalaminya. Semua orang pernah ditinggal oleh orang terdekatnya. Bukankah kita sudah diperingatkan oleh yang kuasa dalam Al-Baqarah ayat 155? Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ucap Bunyai. Mendengarnya, air mata yang tidak mampu keluar dari tadi langsung mengucur deras. Mbok Katri memelukku. Syukurlah, Esya sudah sadar, sudah bisa menangis. Suara Yusaroh terdengar samar. Lama aku terseduh di pelukan Mbok Katri. Si kecil Husen sampai turun dari gendongan Bunyai lalu mengelus-ngelus lenganku. Tingkahnya membuatku sejenak terhibur. Jenazahnya sudah diberangkatkan. Kita mandi ya nak, ucap Bunyai. Aku menurut saja. Mbok Katri menuntun ke kamar mandi. Beliaulah yang kini memandikan dan mengeramasiku. Setelah itu, aku dipakaikan gamis dan khimar warna hitam. Mereka mengajak duduk di ruang tamu menemui para pelayat. Itu akibat dari perjanjian yang telah dia buat sendiri. Jawabku ketika ada tamu yang bertanya mengapa Mas Zainal meninggal dengan cara seperti itu. Setelah asyar, rumah mulai sepi. Hanya ada beberapa perempuan di dapur yang menyiapkan kudapan untuk tahlilan nanti setelah maghrib. Aku masih duduk di ruang tamu, memperhatikan sofa merah hati tempat di mana Mas Zainal biasanya berbaring. Assalamualaikum, suara seorang laki-laki. Iskandar tiba-tiba sudah duduk di sampingku. Husen bersamanya. Keduanya memakai baju takwa dengan kopiah hitam di kepala. Entah kapan mereka datang. Waalaikumsalam, jawabku nyaris tak terdengar. Kau wanita yang tabah. Aku yakin semua ini pasti bisa kau lewati dengan baik, kata Iskandar. Aku teringat awal-awal Mas Zainal membawaku masuk ke rumah ini. Suatu pagi saat aku selesai sholat duha, dia menelpon dari kantor. Suaranya berapi-api seperti ada sesuatu yang sangat penting. Dia menyuruhku membuka pintu depan. Tanpa berpikir panjang, aku pun berlari ke depan, khawatir jika terjadi sesuatu padanya. Setelah kubuka pintu, ternyata ada paket. Isinya bros emas berukir namaku dan namanya. Meski bros itu akhirnya dijual saat ekonomi kami mulai memburuk. Pernah juga di hari ulang tahunku, jam 7 malam dia pamit ke rumah teman. Tak lama kemudian lampu mati, aku cari lilin tidak ada, senter pun tidak ada. Aku keluar rumah karena takut, tiba-tiba lampunya nyala lagi. Dia sudah ada di ruang tamu bawa tumpeng besar. Besarnya segini, ujarku seraya menggerakkan tangan. Yang kiri di depan pusar, yang kanan di depan kening. Aku pun melanjutkan. Ketika dia mulai berubah, aku pikir itu karena kehilangan pekerjaan. Suatu saat aku yakin dia akan kembali seperti dulu, menyayangiku, memberi kejutan-kejutan, menuliskan puisi indah. Tapi dia semakin jauh. Semakin aku mengharapkannya kembali, semakin aku tidak menemukannya. Mas Zainal yang dulu. Tak
Tak dapat kubendung air mata ini. Aku terseduh-seduh lagi. Iskandar mengulungkan sapu tangan biru. Aku menerima dan menggunakannya untuk mengusap wajah. Bau sapu tangan itu wangi, membuat tentram hati. Seusai tahlilan, satu keluarga itu, Iskandar, Bunyai, Husen, dan Mbok Katri tidur di rumahku. Pak Sofyan tidak ikut karena harus jaga rumah Bunyai. Sekali lagi aku terharu pada perhatian mereka. Seandainya tidak ada orang-orang ini, aku pasti terbaring sendirian di kamar di malam pertama meninggalnya Mas Zainal. Kami tidur di sini dulu beberapa malam ya nak. Ndak enak dilihat orang, dikira tak punya saudara, masih berkabung ndak ada yang menemani, kata Bunyai menjelang tidur. Aku, Mbok Katri, Bunyai, dan Husen tidur bersama di depan TV, sedangkan Iskandar di ruang tamu. Lampu rumah pun ditambah jumlahnya sehingga malam ini sangat terang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Nantikan Wanita yang Dijual Suaminya part 27. Stay tune di channel ini ya. Jangan lupa share ke teman-temanmu.